Ya mungkin kita bilangi ya dengan dirayu, namanya anak kecil ya. Waktu kecil mah dicubit anaknya. Dicubit. Enggak, kalau saya marahnya sih enggak. Paling enggak, Nang ini udah waktunya tidur, ayo tidur. Paling cuma ngomel aja gitu mulut, nggak pernah pakai tangan. Tadi aku suka banget sama statement yang terakhir, paling ngomel doang pakai mulut, nggak pakai tangan gitu ya. Ya jadi ya gini, gayanya kan biasa kan ada orang tua, kamu tuh ya ketahuan ya segala macem. Dan biasanya itu juga ditiru. Jadi bagus memang orang tua yang marah tanpa fisik. Tanpa fisik, tanpa Jadi gini, tangan. kamu maunya apa? Tapi jangan salah loh, kadang-kadang justru kita berpikir sebagai orang tua kita udah nggak kasih hukuman fisik pakai tangan, pakai mulut, tapi ternyata yang dikeluarin kata-katanya pedes. Iya benar. Sama aja bohong kan? Cuman aku mau nanya di sini, mungkin nggak sebagai orang tua kita tidak marah? Dila mungkin nggak? Enggak, aku pasti marah sih. Pasti marah. Pasti marah. Setuju? Setuju. Setuju? Apa dulu sih sebenarnya Mas? Setuju. Oke, apa dulu sebenarnya masalahnya? Nah Iya. kalau secara realitanya, biasanya yang membuat kalian sampai marah ketika di titik apa? Marah ketika dia udah kayak dikasih tahu lembut nggak bisa, terus kita kasih tahu Tegas. udah agak tegas juga masih nggak didengerin, baru di situ. Gimana sih? Boleh nggak? Biasa Tika kalau marah gimana? Kalau marah biasanya didiemin dulu. Oh, didiemin. Kedua dicuekin, dia ngomong nah, terus aku cuekin. Ketiga dilempar. Ketiga kali baru. Uno, diem. Baru Oke, gitu. Uno diam, itu kata-kata pertama. Kalau Mas Aji, kalau marah? Kalau marah. Kalau dia jarang marah sih, tapi kalau udah marah, Buarnya gimana? Keluar api? dia takut banget kalau ayahnya udah marah. Oh Dragon Ball kalian. Dragon Ball. Iya. Kalau Dila sendiri? Ya kalau aku ya gitu, maksudnya kayak dua-duanya udah nggak bisa dibilangin nah diam gitu. Kali ngomongan aja terus, Davni bisa diam nggak? Atau gitu-gitu. Terus, Abel bisa gini-gini. Jadi kayaknya capek gitu nggak berhenti. Akhirnya gimana? Titik puncaknya Dila gimana? Kalau anak udah dibilangin nggak bisa? Ya aku ya itu dia pasti diam. Ya udah Bunda nggak mau ngomong lagi ntar. Tapi biasanya Davni yang lebih ngerti dibandingin Abel. Kalau Abel kayak cuek gitu, bodo amat diberantakin lagi, dia apa-apa lagi gitu. Daphne kan kakaknya kan, otomatis mungkin jauh lebih mengerti karena usianya sudah cukup. Tapi karena yang kelihatan Abel itu lebih apa ya? Abel lebih rebel. Lebih rebel. terus Sesuai dengan lebih yang namanya, kayak bodo Abel amat, rebel. gitu. Pernah kelepasan nggak sampai either cubit kayak cuma atau bukulnya cuma kayak ya, praktek. Iya. Pernah nggak Kalau pakai kelepasan sampai mesh. gitu? Pernah. Pernah. Mas Aji pernah? Pernah ya. Pernah. Tika Pasti pernah? sih. Aku juga Sering pernah aku sih. kayak. Kalian berarti pernah ya? Bapak? Iya dong. Tapi nggak tahu deh entah kenapa sebagai orang tua kita masih menganggap itu wajar ya. Selama kita nggak mukulinnya seperti apa. Tapi kayak cuma sebatas gini. Atau sentil. Sentil. Iya. Ini saya mau bertanya sama panelis yang ada di belakang. Di sini yang anaknya lebih dari satu, anaknya lebih dari dua. Gak ada, ini dulu lebih dari satu deh. Oke, ini anaknya lebih dari dua. Mbak berapa anaknya? Anaknya 3. 3. Oke. Lumayan banyak ya. Mm. Oh iya. Ini sepatu Gimana nih? Uno main aja batu. Selama mendidik anak paling tua berapa usianya? Yang Oh udah pakai clip on, sorry. Selama mendidik anak paling tua berapa usia? Ntar dulu nggak, terus maksudnya selama mendidik anak, mau nanya dulu, anak paling tua umurnya berapa? 6 tahun. 6 tahun. Yang Nah, kedua? Yang kedua 4 tahun. setengah. Yang terakhir 1 tahun 2 Oke, jaraknya lumayan nih. Oke, nah kalau fase-fasenya kan seperti tadi tuh, kasih tahu lembut, tegas, akhirnya baru marah. Kalau marah juga nggak bisa, biasanya kadang-kadang mungkin kita nggak kontrol, entah sentil, entah apa. Kalau Mbak sendiri gimana? Kalau sebenarnya kalau 3 tahun pertama jadi orang tua aku masih pakai cara kayak gitu ya, masih nggak ngerti gitu. Cuman Oke. Uno. belakangan sejak anakku yang umur 5 tahun naik ke 6 tahun udah mulai nerapin disiplin. Jadi jatuhnya sih udah bukan marah gitu. Jadi kayak dia nanti akan kena punishment. Oh ada punishment. Ada punishment dan juga ada reward. Ada reward, oke. Jadi mungkin kalau orang lain ngelihatnya sepertinya kok kejem banget nih, tapi kita sebenarnya udah punya deal-dealan. Emang gimana? Punishmentnya contohnya seperti apa? Sampai orang lihat kejem banget. Mungkin. Jadi kalau aku udah punya, jadi kita bikin kesepakatan dulu di awal gitu. Oke, ada kesepakatan di Kalau awal. kamu begini, nanti kamu akan, kalau aku punishmentnya time out sih. Jadi dia akan berdiri di satu tempat sesuai umurnya, kalau dia 6 tahun 6 menit.
Kalau yang 4 tahun 4 menit gitu. Jadi untuk yang 2 aja sih. Oh, aku yang terapin. karena 1 tahun belum ngerti ya. Gitu. Jadi dia nanti akan kena punishment itu. Berarti lumayan ya kalau usia anaknya udah 50 tahun 50 menit berdiri ya? Bapak kalau 50 tahun masih dihukum sama mamanya keterlaluan juga itu. Ya. Tapi so far berhasil dengan sistem yang di... So far berhasil, mereka sih cukup kooperatif gitu. Itu cukup ini sih, jadi aku nggak terlalu meledak-ledak gitu. Kalau awal-awal dulu emang jadi kayak kita maunya marah terus. Oke, anak itu tahu ketika harus dihukum ketika memang ada statement dari Mbak, kamu sana? Atau dia udah sadar time out sendiri? Enggak, jadi aku warning dulu. Ciko atau Bian, kalau kamu masih mengulangi itu, kamu akan di time out gitu. Kalau dia ngulangin, udah time out gitu. Jadi aku warning dulu sekali, dia masih free. Jadi ketika kedua kalinya dia ngelakuin yang sama, baru dia aku tarik gitu. Nah, aku mau nanya, ketika di time out kemudian dia berontak, yang dilakukan adalah dibawa lagi ke tempatnya. Jadi waktunya tuh nggak akan jalan sampai dia stay di situ. Oke. Berarti ada proses struggle-nya juga dong, seret-seret anak ke sana. Iya lucunya. Apa yang Ini yang ngawasin hukumannya? Bukan ya? Apa yang dilakukan setelah time out? Anak nangis kan pasti 6 menit suruh berdiri. Enggak, dia biasanya diem. Kalau dia udah diem, waktunya jalan. Nanti aku tanya lagi, kamu tahu kenapa kamu di time out? Tahu. Dia nanti akan jelasin sendiri kenapa. Nanti aku dia minta maaf. Setelah dia minta maaf, aku peluk lagi. Habis itu udah bebas lagi gitu. Oke. Aku mengawasi di sini ya. Oh iya benar Bapak supervisi anaknya udah ya. mulai main batu, agak-agak ngeri. Hei ganteng. Di sini ada yang pakai sistem time out nggak seperti itu? Kalau time out sih enggak ya. Cuman kalau misalnya udah kelewatan banget biasanya aku ada satu tempat yang dia takut banget biasanya ditaruh di sana. Yaitu di gorong-gorong. Orang juga takut ditaruh di sana. Ditaruh di studio. Di studio dia takut banget. Oke, kita akan langsung ngobrol aja barengan sama psikolog kita yang memang memiliki ilmunya, yang ngerti masalah begini-beginian. Beri tepuk tangan untuk Mbak Fatia. Hai Mbak, selamat datang. Silakan. Oke. Gimana Pak Wendy? Aman? Aman. Ini Pak Wendy lagi saya time out ceritanya. Ya gue time out beneran. Sesuai umur Gue lu, harus Pak. jagain nih soalnya dia mainannya udah tuh lihat 2 orang udah mulai konsentrasi sama batu dan gue takut ini dianggap permain karet. Oke. Terima kasih Pak buat laporannya dari sana ya Pak ya. Tuh, iya kata dia iya. Sekarang kita bakal ngobrol langsung. Tapi tadi saya ngeliat benang merahnya ya sebagai orang tua biasa yang bikin kita marah ketika anak nggak bisa dibilangin, nggak mau denger, nggak mau nurut. Tapi pertanyaannya bukan anak-anak memang seperti itu ya? Sebenarnya yang harus diketahui orang tua adalah anaknya ini umur berapa. Karena setiap umur itu punya ciri khas atau karakteristik perkembangan masing-masing. Misalnya kalau anak-anak masih usia prasekolah. Oke, umur berapa sampai umur berapa? Masih wajar kalau dia misalnya nggak nurut. Itu biasanya umur berapa? Sampai umur 4 tahun. Oke, umur 4 tahun kalau nggak nurut itu wajar? Masih karakteristiknya bukannya dia nggak nurut 100%, tapi memang masih punya keinginan untuk, aduh kayaknya pengen coba yang ini deh. Aduh kayaknya kalau nggak ngejatohin benda yang itu gatel deh. Kayaknya dia bunyinya lucu deh. Masih kayak gitu. Nah, penanganannya, menerapkan disiplinnya itu juga jadi berbeda-beda. Oke. Kita ngomongin dulu berdasarkan klasifikasi umur. Jadi dari 0 sampai 4 tahun kalau dia lebih banyak dibilangin nggak bisa itu wajar? Biasanya muncul mulai agak kelihatannya kalau biasa disebutnya nakal karena dia nggak bisa dibilangin itu ketika anak udah mulai bisa jalan. Karena kan mulai lari ke sana, lari ke sini, terus kayak jangan yang itu. Terus dia tetap lari ke sana itu biasanya ketika dia udah mulai jalan sampai usia 3-4 tahun itu dia masih senang-senangnya karena banyak hal-hal baru yang dia baru lihat. Jadi penasaran, susah dilarang. Jadi kesannya nggak nurut, nggak bisa dibilangin. Padahal sebenarnya itu dia pengen tahu apa sih nih sebenarnya di dunia ini nih gelas tuh ternyata bisa bunyi ya. Oh ternyata bantal tuh isinya empuk-empuk kayak gini ya. Jadi semua hal bisa dia pegang dan dia coba. Oke. Terus sebelum kita ngebahas lagi habis umur 4, umur 5 dan seterusnya, aku pengen nanya tadi kita kajian bermain yes or no. Tadi semua sepakat ngomong yes, cuman Mbak Fatia doang yang bilang no. Anak memberantakin mainan dan tidak membereskannya, orang tua berhak marah. Mbak Fatia bilang no. Semua orang tua pasti marah. Dan marah itu sesuatu hal yang sebenarnya wajar kalau ada bolong-bolongnya. Apalagi setiap hari 24 jam ketemu sama anaknya, berantakin, aduh rumah habis diberesin, pasti ngomel. Sebenarnya kenapa saya jawab no?
marahnya itu bukan marah yang ayo sini beresin dan lain-lain. Oh kita nggak boleh, biasa kan kita gitu, ayo beresin nggak? Cepet beresin. Iya benar-benar. Sebenarnya itu jadi lebih efektif, anaknya jadi mau beresin tapi dengan ketakutan. Harusnya? Sebenarnya lebih menyenangkan kalau oke, mamanya tarik nafas dulu. Time out untuk mama itu juga time out penting. dulu untuk mamahnya. Untuk orang tuanya. Sendiri dulu, ini nyebelin, tarik nafas sampai relax, baru datang ke anaknya. Ini berantakan, ayo kita beresin sama-sama. Jadi mamahnya harus ngikut beresin. Tapi kan kadang-kadang kita bilang gitu. Melatih tanggung jawab juga kan Betul, kadang-kadang ya. karena itu melatih tanggung jawab anaknya juga. Orang udah sibuk beres-beresnya masih suruh ikut beresin mainan anak lagi ya? Atau sebenarnya bisa juga beresinnya dibuat jadi seru. Karena buat anak-anak yang suka lari-larian, yuk kita beresin mainannya, kita lomba. Oh, yuk adu cepet-cepetan siapa yang beresin Siapa yang duluan. paling banyak di keranjang satu sama keranjang yang lain. Nah itu akan lebih memudahkan orang tua untuk nyuruh anaknya. Coba kita tanya dulu sama orang tua di sini, itu lebih memudahkan atau bikin ribet? Biasanya pasti awalnya ribet. Iya, benar. Karena pasti lari ke sana dulu, lari ke sini dulu. Cuman itu melatih anak juga untuk abis beresin mainan, itu ternyata beresin mainan bukan sesuatu hal yang hukuman tapi menyenangkan. Jadi ketika kita dengan nada tinggi dan kita bilang, ayo beresin. Dia justru mengasosiasikan membereskan mainan dengan Hukuman, ketakutan, mukanya juga bisa jadi bete, jadi sebel. Oke, baik. Nanti kita akan kembali mencari tahu. Kakak dan adik bertengkar, cenderung kakak yang dimarahin. Semuanya setuju, Mbak Dila tapi nggak setuju. Tapi kenapa sih demikian? Nanti kita bakal bahas lagi, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Ku takut mamaku marah. Jajan